Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok dan pengertian kelompok menurut para ahli. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kelompok. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Demikian pula, kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Dalam organisasi akan banyak dijumpai kelompok-kelompok ini. Hampir pada umumnya, manusia akan menjadi anggota dari suatu organisasi besar atau kecil adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok-kelompok tertentu. Dimulai dari adanya kesamaan tugas pekerjaan yang dilakukan, kedekatan tempat kerja, seringnya berjumpa, dan barangkali adanya kesamaan kesenangan bersama, maka timbullah kedekatan satu sama lain. Mulailah mereka berkelompok dalam organisasi tertentu. Yang terakhir, saya akan menjelaskan pengertian kelompok menurut para ahli. Menurut Robbins dan Coulter 2004, kelompok adalah gabungan atau kumpulan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Dan menurut Gibson dan kawan-kawan 1996, kelompok adalah kumpulan individu di mana perilaku dan kinerja satu anggota dipengaruhi oleh perilaku atau prestasi anggota lainnya. Yang terakhir, menurut Shaw dalam Nimran 1999, kelompok adalah kumpulan dua atau lebih orang yang berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa sehingga perilaku dan atau kinerja dari seseorang dipengaruhi oleh perilaku atau kinerja anggota yang lain. Perkenalkan, nama saya Septiana Cahyati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok ada dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk dengan keputusan manajer melalui bagian organisasi untuk menyelesaikan suatu tugas secara efisien dan efektif. Di dalam kelompok formal terdapat dua tipe, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando ditentukan oleh bagian organisasi. Kelompok ini terdiri dari bawahan yang melapor langsung kepada seorang supervisor tertentu. Misalnya, seorang perawat senior dengan bawahannya. Yang kedua, kelompok tugas. Kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama dengan untuk tugas atau proyek tertentu. Kegiatan para karyawan administrasi dalam perusahaan asuransi pada waktu orang mengajukan tuntutan kecelakaan. Kemudian, kelompok informal. Kelompok informal adalah pengelompokan secara wajar atau kebalikan dari kelompok formal, yaitu ketidaksengajaan, di mana dalam situasi kerja untuk memenuhi kebutuhan sosial. Di dalam kelompok informal ini terdapat dua tipe juga, yaitu kelompok kepentingan. Orang yang mungkin tidak merupakan orang dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama untuk mencapai sesuatu sasaran bersama. Para karyawan yang bersama-sama bergabung dalam kelompok untuk membentuk front yang terpadu menghadapi manajemen untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak, dan pelayan wanita yang mengumpulkan uang persen mereka merupakan contoh dari kelompok kepentingan. Perlu diketahui juga, tujuan kelompok semacam itu tidak berhubungan dengan tujuan organisasi, tetapi tujuan itu bersifat khusus bagi tiap-tiap kelompok. Tipe selanjutnya yaitu kelompok persahabatan. Banyak kelompok dibentuk para anggota mempunyai sesuatu kesamaan, misalnya usia, kepercayaan politis, atau latar belakang etnis. Kelompok persahabatan ini seringkali melebarkan interaksi dan komunikasi mereka sampai kegiatan di luar pekerjaan.
Kenalkan, saya Salsabila Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok. Yang pertama, terdapat dorongan motif yang sama pada individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi di antaranya ke arah tujuan yang sama. Yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu-individu yang satu dari yang lain berdasarkan reaksi-reaksi dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, lambat laun mulai terbentuk pembagian tugas serta struktur tugas-tugas tertentu dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama yang sama itu. Di sisi lain, terbentuk pula norma-norma yang khas dalam interaksi kelompok ke arah tujuannya, sehingga mulai terbentuk kelompok sosial dengan ciri-ciri yang khas. Yang ketiga, pembentukan dan penegasan struktur organisasi. Kelompok yang jelas diri atas peranan-peranan dan kedudukan hierarkis yang lambat laun berkembang dengan sendirinya dalam usaha pencapaian tujuan. Terjadi pembatasan yang jelas antara usaha-usaha dan orang yang termasuk in-group serta usaha-usaha dan orang out-group. 4. Terjadinya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasikan tujuan kelompok. Norma-norma dan pedoman tingkah laku ini sebagaimana juga struktur pembagian tugas anggotanya merupakan norma dan struktur yang khas bagi anggota kelompok itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Miftah dari kelompok 5 dengan nomor NIM 111119403. Saya mau membacakan tentang manfaat kelompok bagi organisasi. Banyak manfaat yang dipetik dari adanya kelompok baik di dalam maupun luar satuan organisasi, yaitu antara lain, yang pertama, kelompok merupakan alat perjuangan bagi anggotanya. Yang kedua, kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, kelompok lebih baik daripada perorangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut banyak orang. Yang keempat, anggota kelompok dapat memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pengambilan keputusan. Yang kelima, kelompok dapat mengendalikan dan mendisiplinkan anggotanya dibanding dengan mereka yang tidak masuk dalam kelompok. Yang keenam, kelompok membantu menangkis pengaruh-pengaruh negatif dari meningkatnya organisasi yang semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Azizah dari kelompok 5 dengan nomor NIM 1119383. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alasan mengapa orang membentuk kelompok. Yang pertama, pemuasan kebutuhan. Hasrat untuk mendapatkan kepuasan dari terpenuhinya kebutuhan dapat merupakan daya motivasi yang kuat dalam membentuk kelompok. Yang kedua, keamanan. Individu yang berada dalam kelompok bisa mengurangi rasa tidak aman karena sendirian. Individu akan merasa lebih kuat, percaya diri, dan tahan terhadap ancaman. Yang ketiga, sosial. Keinginan untuk termasuk dalam kelompok dan menjadi anggota kelompok menunjukkan kebutuhan sosial semua orang. Yang keempat, penghargaan. Dalam lingkungan tertentu, satu kelompok yang bergengsi tinggi karena berbagai macam alasan, misalnya keahlian, teknis, kegiatan di luar, dan sebagainya. Yang kelima, kedekatan dan daya tarik. Kedekatan adalah jarak fisik antara para karyawan yang melaksanakan pekerjaan, sedangkan daya tarik adalah menunjukkan daya tarik orang yang satu dengan lainnya karena mereka menunjukkan kesamaan
persepsi, sikap, hasil karya, dan motivasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Rimanta. Saya bagian dari kelompok 5 mata kuliah perilaku organisasi. Dan di sini saya akan membacakan perbedaan kelompok dan tim. Perbedaan kelompok dan tim sebagai berikut. 1. Anggota beranggapan pengelompokan hanya sekedar administrasi. Pendekatan hanya sebagai tenaga bayaran. Mengerjakan tugas bagian masing-masing masih harus diperintah. Dalam penyampaian saran harus berhati-hati, karena dapat dianggap sebagai upaya untuk memecah belah. Dalam penerapan hasil kerja sangat dibatasi oleh pemimpin. Anggota tidak berperan aktif terhadap pengambilan keputusan. Yang kedua, anggota menyadari ketergantungan satu sama lain dan tidak mencari keuntungan pribadi. Adanya komitmen terhadap sasaran yang akan dicapai, rasa peka atau sadar diri terhadap tugas masing-masing yang dapat dikontribusikan untuk keberhasilan, bekerja dalam suasana saling percaya. Saran dapat diterima dengan terbuka. Penerapan hasil kerja sangat didukung oleh tim. Anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Tarihoran. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu kelompok atau grup menurut Robbins 1996 mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Jenis-jenis kelompok seperti kelompok formal, informal, kelompok berdasarkan keanggotaan dan berdasarkan kesukaan, dan kelompok berdasarkan jumlah atau besarnya anggota. Ciri, manfaat, syarat, alasan kelompok, dan perbedaan dari kelompok dan tim terdapat dalam materi pembahasan. Terima kasih.